Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Shalom Elohim untuk kita semua anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Ya, saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan di saat ini tentang pernikahan. Ya, jadi sekarang ini ya banyak desas-desus atau kebiasaan di masyarakat, di sosial media, baik kehidupan nyata, itu mereka menganggap bahwa perceraian itu hal biasa. Apalagi sekarang ini ya banyak itu kejadian perceraian dan mereka menikah lagi. Ya, firman Tuhan mau katakan kepada kita, meskipun dikatakan bahwa Musa memberikan untuk kelonggaran untuk menulis surat cerai, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jangan ada perceraian. Ya saudara-saudara, apapun persoalan kita, bahkan pasangan kita berselingkuh sekalipun, marilah kita tetap mengampuni dan kita bertahan. Ada dalam firman Tuhan itu saudara-saudara, jika kita mau untuk pasangan kita itu dimenangkan oleh untuk berbalik kepada Tuhan, maka kita selaku istri atau selaku wanita, kita harus menjaga sikap kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Apapun keadaan kita, walaupun kita diberi kekerasan atau kita diselingkuhi, kita di apapun, tetapi marilah baik itu laki-laki dan perempuan, janganlah kita memakai ayat firman Tuhan itu untuk tameng sebagai kita, untuk kita bebas untuk berbuat kejahatan dan dosa. Tapi marilah berbalik, sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Karena itu di detik-detik terakhir ini tetap jaga kekudusan pernikahan. Saya berjalan dari kehidupan pribadi keluarga saya. Saya bertahan sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Saya tetap mengampuni walaupun saya dikhianati. Itu Tuhan mengajarkan saya bahwa kasih, pengampunan itu Dia akan masakan Tuhan telah mengampuni saya dan saya tidak mampu untuk mengampuni suami saya. Tetapi itu butuh ketegaran hati yang luar biasa. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka sia-sialah. Kita tidak bisa melakukannya. Hanya kekuatan dari sorga saja yang mampu untuk menguatkan kita untuk melakukan itu semuanya. Karena itu saudara-saudara, jika saat ini saudara-saudara menganggap bahwa suami saya atau istri saya sudah selingkuh, suami saya ini tidak bisa lagi berubah, atau istri saya tidak bisa lagi berubah. Jangan saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika apa yang kita harapkan untuk orang lakukan kepada kita, kita terlebih dahulu harus melakukannya untuk mereka. Karena itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Apapun keadaan rumah tangga kita, saya berbicara, mungkin saudara di sana menangkap bahwa saudara hanya berbicara tetapi tidak mengalami. Saya mengalaminya saudara. Saya berbicara lewat pengalaman hidup saya yang Tuhan izinkan memproses kehidupan saya untuk mematikan keegoisan, kedagingan saya. Segala sesuatu, masing-masing orang punya pergumulan hidup, beban, yang ia pikul berbeda-beda. Tetapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita saling menasihati, saling mendukung satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu janganlah kita ketika ada masalah kita mencari orang untuk kita curhat, maka kita punya masalah kita mencari teman-teman kita. Tetapi mari, ketika kita ada masalah keluarga, yang pertama adalah Yesus. Tempat doa kita, curhat kita, tempat kita menangis, tempat segala-galanya itu Yesus saja. Jangan cari yang lain saudara, sebab yang lain itu tidak bisa menolong. Bahkan masalah-masalah kita jangan kita buat di status-status itu di Facebook, di lain-lain, itu hanya mempermalukan kita saudara-saudara. Tapi marilah kita duduk diam di kaki Yesus, menangis dan meratap, meminta belas kasihannya. Sebab segala sesuatu yang terjadi itu atas izinnya. Itu prosesnya dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan buat itu baik.
kita belajar untuk menerima segala sesuatu sebagai proses yang luar biasa. Ketika Yusuf dibuang di tanah Mesir, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Itu luar biasa proses hidupnya. Ia hidup sebatang kara. Namun karena ia memahami proses dan panggilan Tuhan atas hidupnya, ia dipakai Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Karena itu mari rendahkanlah hati kita dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang kita mau untuk keluarga kita, anak-anak kita berubah, maka terlebih dahulu kita harus berubah, saudara. Ubahkan kita, minta Tuhan untuk ubahkan kita. Kita ubah karakter berpikir kita, karakter cara sikap-sikap kita yang tidak berkenan di hadapan hadirat. Misalnya kita kasar, kita suka marah-marah, biarlah kita dituntun kuasa Roh Kudus dan kita ramah. Karena firman Tuhan berkata bahwa jangan marah, sebab marah itu mendatangkan dosa. Karena itu saudara-saudara, mari bacalah firman Tuhan, berdoa di detik-detik terakhir ini, tetap jaga kekudusan pernikahan kita. Apapun persoalannya, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Dan kita siap dan cakap menanggung segala perkara ketika Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat dalam menjalani hidup ini di detik-detik terakhir ini. Sebab akan ada ratap tangis dan penyesalan yang mendalam di dunia nyata ini. Ketika saksi-saksi Tuhan telah bersuara untuk menyatakan kebenaran tentang tanda binatang, tentang mempelai Tuhan yang sudah terpilih, tentang Tuhan Yesus yang sudah hadir di dalam diri Pak Aditya, namun banyak orang yang masih tertidur dan tidak mau menerimanya. Ya, biarlah mari kita bangun saudara-saudara di detik-detik terakhir ini, supaya jangan kita ada dalam kengerian yang akan terjadi menimpa dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.